Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pada kali ini saya ambil materi SKI yang dijelaskan oleh para syekh, yaitu adalah para siswa harus mengambil salah satu materi yang sudah diberikan kepada para syekh, itu antara NU dan juga Muhammadiyah. Saya di sini diambil materi yaitu adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarahnya, bagaimana tokoh-tokohnya, bagaimana perannya, dan juga bagaimana perkembangan Nahdlatul Ulama sampai sejak ini. Pertama-tama saya menjelaskan sejarah berdirinya NU. Nahdlatul Ulama atau NU merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh para ulama pada 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah di kampung Kabupaten Surabaya. Selanjutnya adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Ada beberapa tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah Hasan Al-Basri yang wafat pada tahun 728 Masehi. Ia adalah seorang tokoh Sunni yang terkemuka Masai Qadar dan Qadar yang menyangkut soal manusia, memiliki pendapat Qadariyah sedangkan dalam masalah pelaku dosanya besar memiliki pendapat Murji'ah yang menyatakan bahwa sang pelaku menjadi kufur, hanya imannya yang masih fasik. Pemikiran dikembangkan oleh Hasan Basri inilah yang sebenarnya kemudian direduksi sebagai pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah Haji Abdul Wahab Qasbullah, ada seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau seorang ulama yang berpandangan modern. Dakwahnya yang mulai dari pendidikan media massa atau surat kabar, yakni Suara Nahdlatul Ulama dan Berita Nahdlatul Ulama. Beliau lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada 31 Maret 1888 dari pasangan suami istri, yakni Haji Asbullah Said dan Nyai Latifah. Ayahnya merupakan pengasuh pondok pesantren di Tambak Beras, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Haji Abdullah Kasbullah merupakan pelopor membuka forum diskusi antar ulama dari lingkungan NU, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya. Yang ketiga adalah Haji Hasyim Asy'ari, adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, yang jadi beliau adalah seorang habib. Yang selanjutnya adalah ide pokok pemikiran Nahdlatul Ulama. Ide pokok pemikiran ulama ini cenderung mengikuti Imam Mazhab Syafi'i, bahwa kekuatan NU itu setidaknya tidak terletak pada kekuatan politik, yang akan tetapi diikuti dalam dua lembaga. Yang pertama adalah pesantren dan juga tarekat, atau dengan kata lain, kekuatan NU itu terbangun dan terpusatkan pada kepemimpinan kiai dari dua lembaga tersebut. Jadi kita bisa melihat bahwa kekuatan NU itu sangat besar dalam jumlah pengikutnya yang tidak bisa digolongkan sedikit, akan tetapi semua tarekat tersebut bisa berpusat dan tertutup kepada karisma dan juga kepemimpinan kiai, seolah dia mengikut dan tidak menolak terhadap ajaran para kiai tersebut. Selain itu juga ada beberapa sikap yang kita bisa diambil dari masyarakat atau ulama. Yang pertama adalah sikap tasawuf dan itidal. Tasawuf itu adalah tengah dan itidal itu adalah tegak. Yang maksudnya adalah sikap tengah yang mengintikan kepada prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi serta lurus di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam di sini dan sikap itu kita menjadi panutan dengan bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersikap membangun serta menghindari segala bentuk perbuatan.
Yang kedua adalah sikap tasamu. Sikap tasamu ini kayak seperti sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam pandangan agama maupun dia bersifat turuh atau yang menjadi masalah khilafiyah maupun dalam masalah berhubungan dalam masyarakatan. Yang ketiga adalah sikap tawazun. Sikap tawazun itu yang dimaksud pada berkhidmat, bagian dari berkhidmat, menyusahkan kepada manusia yang kepada lingkungan sekitarnya. Yang keempat adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dalam nahi munkar itu diharapkan agar kehidupan umat Islam ke depannya dan juga pada warga Nahdlatul Ulama agar terbiasa secara baik dan juga berjalan dengan normal tanpa adanya perselisihan atau ada pencocokan terhadap masyarakat atau ulama tersebut, maupun dari masyarakat maupun dari elemen masyarakat yang ada. Yang selanjutnya adalah perkembangan Nahdlatul Ulama dari sejak pembukaan organisasi sampai sejak kini. Ada perkembangan yang masih dilakukan pada zaman organisasi dari Nahdlatul Ulama ini adalah yang bidang berpolitik praktis yang konsepnya diambil dari kita pada tahun 1926 dan 1984. Dan keputusan itu, warga dan elit Nahdlatul Ulama tidak lagi disibukkan dengan urusan politik praktis, sehingga punya waktu lebih banyak untuk memperhatikan masalah pendidikannya. Dalam konteks inilah, muktamar pemikiran Islam di Nahdlatul Ulama tersebut mempunyai makna yang sangat strategis dan sangat kuat, yang menjadikan Nahdlatul Ulama eksperimen gerakan intelektual, bukan dari sekedar bagian dari politik saja. Komunitas Nahdlatul Ulama dikenal sebagai masyarakat internasional. Tradisionalisme itu di satu pihak merupakan hambatan dari pengembangan Nahdlatul Ulama. Di pihak itu juga sekaligus merupakan model dari sosial intelektual dan kekuatan dari Nahdlatul Ulama tersebut. Jadi kita bisa simpulkan bahwa perkembangan dari jemaah organisasi Nahdlatul Ulama pertama kali hingga saat ini sangatlah berbeda. Yang awalnya dari membuatan Ahlussunnah wal Jamaah hingga masa reformasi yang terus berkembang terhadap ilmu perkembangan ajaran agama Islam. Oke, terima kasih atas video ini. Apabila ada kesalahan atau kekhilafan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for